anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya beserta keluarga di rumah, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar di tengah masa pandemi ini. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Tessa di pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar materi apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu ke kalian. Pernahkah kalian terkena sinar cahaya motor atau senter yang diarahkan ke wajah kalian? Pasti secara tidak sengaja pernah ya anak-anak? Dan apa yang terjadi pada mata kalian? Otomatis pasti berkedip kan ya? Nah, anak-anak secara refleks mata kita akan berkedip jika cahaya secara tiba-tiba terkena mata kita. Kenapa bisa begitu ya Bu Guru? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita pelajari materi pada hari ini. Karena fenomena ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu jaringan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui video pembelajaran, siswa diharapkan dapat mendeskripsikan jaringan hewan dan tumbuhan, dan melalui video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan konsep organ dan sistem organ. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu jaringan. Anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sel. Nah, sel ini ketika berkumpul dan menjalankan fungsi yang sama, maka akan membentuk jaringan. Jaringan yang kita bahas hari ini yaitu jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Jaringan hewan dan tumbuhan memiliki susunan yang berbeda loh anak-anak. Apa saja ya perbedaannya? Yuk kita bahas satu-satu. Jaringan hewan. Jaringan hewan terdiri atas jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi dan membatasi permukaan batang tubuh berupa organ, rongga, dan saluran yang terletak di dalam tubuh. Jaringan ini berfungsi sebagai perlindungan absorpsi, sekresi, dan beberapa selnya juga terspesialisasi sebagai penerima rangsang. Adapun contoh permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitel adalah kulit. Sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung jaringan epitel adalah usus, paru-paru, dan pembuluh darah. Yang kedua, jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang berdasarkan bentuk, letak, dan strukturnya mempunyai fungsi mengikat antar jaringan tubuh. Jaringan ini memberikan struktur, kekebalan, membantu mengikat organ, dan transportasi zat. Jaringan ikat pada dasarnya tersusun atas 3 komponen utama, yaitu sel, serabut, dan zat dasar berupa matriks. Yang selanjutnya, jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang terdiri atas serabut-serabut otot yang tersusun atas sel otot yang dibungkus oleh membran sarkolema. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif yang terdapat pada anggota gerak maupun organ-organ dalam tubuh. Serat otot mengandung filamen, aktin, dan miosin. Jaringan ini juga terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik merupakan salah satu jenis otot manusia yang menempel pada tulang, sehingga ketika sedang berkontraksi menyebabkan tulang bergerak. Otot lurik memiliki pigmen mioglobin dan biasanya mendominasi pada tubuh manusia dan hewan vertebrata. Otot polos, yaitu jaringan otot yang dibangun oleh sel otot dengan bentuk menyerupai gelondong dan ujung-ujung yang runcing. Disebut otot polos, alasannya karena tidak mempunyai garis-garis atau polos. Itu dikarenakan otot polos mempunyai serabut-serabut fibril. Otot polos bekerja secara tidak sadar dan terdapat di organ pencernaan, paru-paru, pembuluh darah, dan beberapa organ di tubuh lainnya. Dan yang terakhir, otot jantung. Otot jantung mempunyai bentuk yang memanjang, bekerja di luar kesadaran atau dapat disebut bekerja secara tidak sadar karena tidak dipengaruhi oleh saraf pusat atau otak. Oleh karena itu, jantung kita dapat bergerak atau bekerja setiap saat. Fungsi otot jantung ini menunjang kerja organ jantung dan membantu untuk memompa darah ke seluruh tubuh.
Dan yang berikutnya jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang membentuk sistem saraf yang berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan, serta mengatur berbagai macam fungsi tubuh. Hewan juga memiliki saraf untuk keinginannya bergerak seperti manusia. Sistem saraf sangat peka akan keadaan sekitar, sehingga saraf akan mengendalikan otot gerak hewan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang terjawab ya pertanyaan di awal tadi anak-anak. Kenapa ketika sinar cahaya secara tiba-tiba terkena bagian wajah kita dan mata kita berkedip? Itu dikarenakan sistem saraf yang ada di mata kita menerima rangsangan cahaya tersebut dan mengendalikan otot kita sehingga terjadinya gerakan mata berkedip. Nah, selanjutnya jaringan tumbuhan. Untuk membentuk tubuh dan organ-organ penyusun tumbuhan, sel-sel tumbuhan membentuk jaringan yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Secara umum, jaringan tumbuhan dibagi menjadi 4, yaitu jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan dasar, jaringan pembuluh. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan tumbuhan yang aktif membelah dan menghasilkan sel-sel tumbuhan baru. Dengan adanya sel-sel baru ini, tubuh tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang dan bertambah panjang, secara panjang dan juga volume. Jaringan meristem secara umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu meristem apex dan meristem lateral. Meristem apex terletak pada ujung-ujung dan tunas dan akar, dan berperan penting dalam pertumbuhan panjang dari tubuh tumbuhan, yang disebut juga sebagai pertumbuhan prima. Meristem lateral terletak pada lapisan kambium yang ada di dalam batang dan akar, yang berperan dalam pertambahan diameter batang dan akar. Pertambahan diameter ini disebut juga sebagai pertumbuhan sekunder. Nah, jadi ketika kita melihat ada tumbuhan besar dan tinggi, ini dikarenakan adanya jaringan meristem ini ya anak-anak. Selanjutnya, jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang melapisi bagian terluar tumbuhan. Jaringan ini dapat ditemukan di seluruh permukaan tumbuhan, baik di akar, batang, daun, bunga maupun buah. Fungsi utama dari jaringan epidermis adalah untuk melindungi tumbuhan dari kekeringan dengan cara mencegah terjadinya penguapan air dari dalam tumbuhan. Selanjutnya, jaringan dasar. Jaringan dasar adalah jenis jaringan yang paling banyak mengisi organ tubuh tumbuhan. Jaringan dasar pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan struktur sel penyusunnya. Ketiga jaringan tersebut adalah jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Jaringan parenkim terdiri dari sel-sel hidup dengan dinding sel tipis. Jaringan ini dapat memiliki berbagai fungsi, seperti melakukan fotosintesis di daun dan menyimpan cadangan makanan di batang dan akar. Jaringan kolenkim terdiri dari jaringan hidup dengan dinding sel selulosa yang tebal, berfungsi untuk memberikan kekuatan pada tumbuhan dan menjaga tumbuhan dapat berdiri tegak. Jaringan sklerenkim terdiri dari jaringan mati dan dinding sel dari lignin atau zat kayu, berfungsi untuk menguatkan kekuatan struktural pada tanaman berkayu. Dan yang terakhir, jaringan pembuluh, berfungsi untuk mengangkut zat dari satu bagian tumbuhan ke bagian tumbuhan lainnya. Secara umum, jaringan pembuluh ada 2 macam, yaitu pembuluh silam dan pembuluh floem. Pembuluh silam berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, sehingga daun dapat melakukan fotosintesis. Pembuluh silam terdiri dari sel-sel mati yang membentuk rongga kosong di tengahnya dan memiliki dinding sel dari lignin sehingga membentuk struktur seperti pipa. Pembuluh floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke berbagai organ yang membutuhkannya. Nah, anak-anak, kumpulan dari berbagai jaringan yang berbeda akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi dan kerja tertentu yang disebut dengan organ. Pada hewan dan tumbuhan memiliki organ yang berbeda. Yang pertama, organ pada tumbuhan, yaitu daun, batang, dan akar.
Sebagai contoh, organ akar tersusun atas jaringan epidermis, parenkim, sklerenkim, dan jaringan pembuluh, di mana semua jaringan ini bersatu membentuk organ akar sehingga organ akar dapat menjalankan fungsinya seperti penyerapan air, unsur hara, dan garam-garam mineral. Nah, selanjutnya organ pada hewan. Organ pada hewan tingkat tinggi memiliki kemiripan dengan organ manusia. Berdasarkan letaknya, organ dibagi menjadi dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Organ dalam terdiri jantung, hati, paru-paru, otak, ginjal, dan lambung. Adapun organ luar terdiri dari mata, hidung, mulut, dan telinga. Semua organ ini tersusun atas jaringan hewan. Sebagai contoh, organ mata tersusun atas jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Jadi, anak-anak sudah tahu ya macam-macam organ yang ada pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, beberapa organ tersebut akan bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu yang disebut dengan sistem organ. Adapun sistem organ pada hewan dan manusia yaitu sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem peredaran darah, sistem otot, sistem saraf, dan sistem hormon. Nah, ini anak-anak contoh dari organ sistem pencernaan yang terdiri dari organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, gabungan dari sistem organ ini akan membentuk organisme, yaitu kita manusia, hewan, dan tumbuhan itu sendiri. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan terdiri dari miliaran juta sel yang menjalankan fungsi sehingga terbentuk dari jaringan sampai organisme seperti kita sekarang ini. Dan anak-anak, kita harus bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita atas ciptaannya yang begitu hebat. Anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Harapannya anak-anakku sekalian dapat memahami materi pada hari ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya pada Ibu melalui WA di bawah ini. Dan Ibu juga mengajak kalian untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu kirim setelah materi pada hari ini di grup WA kelas 7A dan mengerjakan tugas evaluasi yang akan dikumpulkan di Rabu minggu depan. Baik anak-anak, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas.